Ya, sudah ada ya. Oh, tadi nggak kelihatan ya. Kita lanjut dengan poin ya, tadi kita sudah bahas ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kita masuk dengan poin keempat ya. Poin keempat. Kita lanjutkan dengan videonya. Dalam Kristus yang menjadi manusia baru, yang sudah lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke. Yang baru sudah datang. Nah, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Sudah kelihatan? Ya. Takutnya nggak kelihatan ya, masih agak jauh ya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Oh, Yohanes 1 ayat 12 ya. Saya akan bacakan saja, ya cepat ya. Oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, percaya dalam namanya. Oke. Ya, ini dari poin yang kelima ya. Kita lanjutkan dengan poin yang keenam ya. Dengan poin yang keenam. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudah ya? Oke. Kita masuk dalam poin yang ketujuh ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Sudah ya? Ya, saya masuk dalam poin yang berikutnya ya. Saya masuk dalam poin yang ngerti ya. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, agak sedikit ya, agak. Ya, oke. Agak kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan ya? Oke ya. Dalam Yesus Kristus, hidup kita menjadi berarti, mempunyai tujuan pasti karena mempunyai hubungan dengan Allah, Sang Pencipta sebagai Bapa yang mewarisi kehidupan kekal, dunia yang hidup dalam kerajaan kekal di surga. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi harus disertai dengan keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan mulut ya. Yohanes 10 ayat 9. Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja hidup Anda? Oke. Kita penjelasan ya. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya akan pandu saja. Ya. Sudah ya? Ya, oke. Nah, respon dalam iman. Nah, tetapi semua orang yang menerima diberi kuasa supaya ia menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 ya. Menerima, percaya Yesus Kristus. Nah, ini Allah nih. Nah, dosa. Nah, ini berarti ya kelihatan ya. Oke ya, kelihatan ya. Oke, ada yang nggak kelihatan. Saya turun ke bawah lagi. Nah, oke, kelihatan ya.
Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah dibesarkan. Nah, ini dosa dan bersalah ke perpisahan tak punya tujuan kematian kekal. Nah, kematian kekal ya, Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa, menerima orang yang berdosa datang kepadanya dan sadar akan dosa-dosa mereka dan percaya padanya hanya melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita bisa mengenal Allah yang hidup, mengenal Allah yang hidup ya. Oke ya. Ya, saya akan baca dulu ya. Oke, saya ke sini dulu ya. Oke, ya. Saya bacakan. Langkah-langkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Yang pertama tadi saya bilang dosa ya. Dosa mengakui bahwa orang berdosa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya, usah ya di sini saja. Kalau kurang kata bisa second ya. Oke ya. Dosa pribadi ya, itu orang berdosa. Yang berikutnya, minta pengampunan dosa dari Yesus. Ya, kita minta Tuhan dari Yesus atau dari Allah atau dari Tuhan ya. Oke. Berikutnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nah, itu kita ada poin itu saya bawahi ya. Oke. Berikutnya, contoh doa. Ya, saya pandu ya. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan dan sucikan saya dengan darah-Mu. Saya mengundang Engkau masuk ke dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Raja dan memenuhi saya dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, untuk ayat hafalan ya, ayat hafalan 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Oke. Sudah kelihatan di layar. Oke. Saya stop dulu. Yohanes 1 ayat 9. Udah 54 ya. Oh, lama ya. Saya juga sudah agak kita tidak sampai sore ya. Oke. Yohanes. Nanti kita ada Wanasari ya, kalau ada mau bertanya silakan. Ya, saya untuk Wanasari saya akan membuka ya untuk sesi tanya jawab atau yang terserah yang tanya masa ya poin-poin tadi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, saya akan bacakan saja. Oke ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia telah setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, ini beberapa poin kita untuk PA kita pada dalam Alkitab kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin bisa di chat ya Bapak Ibu yang ada di YouTube. Ya, dengan poin-poin kita yang pertama, saya sudah kemarin saya sudah lihat ya. Oke, saya lanjutkan dulu yang poin tadi ya. Dan tadi saya awalnya tadi saya akan ya. Oke. Nanti kita akan masuk dengan ini ada sebelum sesi Wanasari ya. Ya, oke. Sudah ya. Ya, sudah.
sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya bilang ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, ini ya Bapak Ibu, ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, disalib untuk dosa kita. Ya, tadi kita telah bahas. Nah, poin ketiga Bapak Ibu, ya bisa dilihat ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan hasil kejahatan, pekerjaan kita, namun pemberian Tuhan. Ya, tadi kita belajar bersama-sama dari Efesus ya. Mungkin seperti itu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Oke, nanti bisa dikoreksi sendiri. Mungkin seperti itu ya, nanti bisa koreksi ya. Mungkin saya tidak secara panjang lebar. Oke, saya bukan guru ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari saya dengan beberapa poin-poin ini. Mungkin ada yang mau tanya jawab, Wanasari atau terserah di mana Bapak Ibu untuk dengan poin-poin kita hari ini. Ya, saya tambahkan saja ya yang tadi ya. Ya, saya tambahkan yang tadi. Saya turun ke bawah dulu. Nah, ya ini nih soalnya ya. Nah, agak ke tengah dikit ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dosa nih ya. Nah, ya, yang tadi ini saya bilang ini dosa nih Bapak Ibu ya. Hati-hati ini ya. Menerima, percaya Yesus Kristus. Nah, pekerjaan saya tidak itu bilang kematian kekal, ya, kematian kekal, ya. Kalau kita ya kematian kekal, orang bilangnya misalnya ya, kematian atau kita ngelayat ya, atau yang itu ini percaya. Nah, ya, ini yang kuning ini, ya, coba deketin. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ini yang kuning ini kudus. Nah, ya kudus yang kuning ini ya, betul ya. Oke, ya. Seperti itu ya penjelasan dari saya ya. Oke. Saya ini ya. Oke. Nanti betul. Nah, Bapak Ibu ini ya. Ya, ini ya. Bisa dilihat di layar. Ya, Yesus mengaku bahwa orang berdosa. Nah, misalnya saya ya, mungkin bla 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 seperti itu ya, mungkin ya, mungkin seperti itu ya, dengan penjelasan dari saya seperti itu. Ya, ini garis besar saya, ini garis besarnya ya garis besarnya ini ya, semuanya garis besar nih, ya. Nah, ini garis besarnya Bapak Ibu ya, ini garis besarnya ya. Oke, ini mungkin seperti ini ya, yang di YouTube ya, yang mungkin kalau sudah ngerti seperti ini ya. Oke, nah ini bisa dibesarin lagi ya. Oke, oke ya, oke. Nah, ya ini nih ya bagi poin-poin ini nih ya. Oke, ya poin-poin ini ya, coba kita lihat ya. Oke, nah ini nih ya. Oke, kita lanjut ya. Terutama saya. Nah, ini tadi saya baca di Yohanes ayat 1 dan 9. Ya, mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya. Mungkin bisa dimengerti ya. Mungkin bisa bisa mungkin bisa penjelasannya bisa lebih detail lagi, lebih panjang lagi ya untuk poin-poin kita hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin waktunya tidak terlalu panjang untuk penjelasan kita hari ini. Biarlah penjelasan kita bisa menjadi berkat bagi kita sekalian ya, untuk kita sekalian pada kesempatan siang hari ini
Ya, baik, kita tundukkan kepala kita berdoa untuk yang tadi kita lihat di layar kita. Mungkin lebih nanti bisa pelajari selanjutnya, nanti kita akan bahas lebih panjang lagi, lebih detail lagi ya. Ada beberapa poin seperti itu. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran kami pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk apapun dimanapun kami berada, kami menyaksikan bahwa hidup kami dimampukan, Bapa di surga. Biarlah Engkau adalah memberkati kami dalam kelemahan kami, ya Tuhan. Dan ingat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah kami sungguh mengingatkan bahwa Tuhan memberkatinya. Kami serahkan untuk Popo yang mengalami sakit karena jatuh terkena alat-alat, mungkin mengalami sakit. Biarlah tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Popo bisa dipulihkan dari penyakit-penyakitnya. Biar urapan tetap penyakit kami, tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Popo sembuh dalam penyakit yang dialaminya, Tuhan. Berkati untuk para dokter, berkati untuk para medis. Biarlah para suster atau para pembantu yang membantu Popo, biarlah sungguh menjadi berkat bagi nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini kami akan mengakhiri acara kami pada siang hari ini. Biarlah acara ini dari awal hingga pada akhirnya kami akan mengerti. Biarlah kami dalam pemakitan kami dalam melalui online ini kami bisa dimampukan di dalam Tuhan. Baik, terima kasih kalian. Kita angkat hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita sambut dengan berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penghiburan dengan kuasa Allah Roh Kudus, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima berkat pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Biar kita tetap belajar ya. Ya, kita tetap bertumbuh untuk poin-poin kita bisa mengerti secara detail. Walaupun saya waktunya sudah harus istirahat ya. Besok saya juga ada ibadah abu-abu ya. Hari ini juga abu-abunya hari ini Bapak ya, saya ingat ya. Maka hari ini kita pemakitannya lebih cepat ya waktunya ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih buat kita sekalian. Kami ucapkan selamat berlanjut aktivitas. Tuhan memberkati. Selamat hari abu-abu. Amin.